Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu guru yang solih dan solihah? Insya Allah kabarnya baik semua ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita masih belum bisa bertatap muka di kelas. Baiklah, pada hari ini kita sudah memasuki bab yang kedua, yaitu bab operasi hitung bilangan cacah. Pada operasi hitung bilangan cacah nanti kita akan pelajari pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan operasi hitung bilangan cacah pada penjumlahan dan pengurangan. Untuk yang pertama yaitu tentang penjumlahan. Setiap hasil penjumlahan dua bilangan cacah yang nilainya itu lebih besar, maka sangat mudah kita menggunakan dengan cara bersusun. Kalau waktu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, kalau menghitung 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Itu masih mudah ya menghitung dengan jari. Tapi kalau sudah kelas 4 kita sudah mempelajari menghitung dengan angka-angka yang lebih besar, bisa ratusan, ribuan, dan bahkan puluhan. Nah, untuk penjumlahan itu ada dua macam, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Ada beberapa hal yang akan kita perhatikan pada penjumlahan tanpa menyimpan. Yang pertama yaitu jumlahkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Kemudian yang kedua, jumlahkan dengan mulai dari nilai tempat yang terkecil. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh ya, langsung kita praktekkan. Misalkan soalnya yaitu 2235 ditambah dengan 4542. Nah, kalau sudah seperti ini kita tidak bisa kan menggunakan dengan jari atau menggunakan simpoa, maka kita akan menggunakan cara bersusun. Baiklah, kita lihat slide berikutnya. Baiklah, kita bahas contoh yang pertama, yaitu 2235 ditambah dengan 4542. Nah, sekarang kita hitung dari angka yang paling belakang. 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Ya, kita tulis dari belakang, harus lurus ya. 3 ditambah 4, ya 7. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ya. Kemudian 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Jadi 2235 ditambah dengan 4542 sama dengan 6777 ya. Itu untuk penjumlahan tanpa menyimpan. Ibu ada satu contoh soal lagi. Nah, perhatikan contoh yang kedua. 1616 ditambah dengan 322. Ingat ya, dalam penulisan dengan cara bersusun itu harus berurutan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan ya, jangan tidak berurutan atau tidak sejajar ya. Kita hitung dari belakang. 6 ditambah dengan 2 berapa? Ya, sama dengan 3. 6 ditambah dengan 9, kemudian 1 lagi, maka satunya tinggal turun. Jadi 1616 ditambah dengan 322 sama dengan 1938. Mudah ya untuk penjumlahan tanpa menyimpan. Kemudian penjumlahan dengan menyimpan. Di sini Ibu ada dua contoh. Kita kerjakan contoh yang pertama terlebih dahulu ya.
5 ditambah dengan 6 berapa? Iya, 11 ya. Nah, karena 11 kita tulis dulu di sini adalah 1. Kemudian 1 yang atasnya kita letakkan di atas 7. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi. 7 ditambah dengan 8 berapa? 15 ditambahkan dengan 1 yang di atas ini berapa? 16. Kita tulis angka 6-nya, satunya kita letakkan di atas. Ya, kita letakkan di atas. Kemudian 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6. Ditambah dengan angka yang di atasnya berapa? 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian kita hitung lagi. 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5. Jadi 2275 ditambah dengan 3486 sama dengan 5761 ya. Itu untuk penjumlahan dengan cara menyimpan. Kemudian kita coba kerjakan contoh yang kedua. 11.243 ditambah dengan 7.845. Ingat, kita hitung dari belakang ya. 3 ditambah dengan 5 sama dengan 8. 4 ditambah dengan 4 sama dengan 8. 2 ditambah dengan 8 itu berapa? 2 ditambah 8 itu 10. Kita tuliskan nolnya dulu ya. Kemudian satunya kita letakkan di atas 1 ini ya. Sekarang kita lanjutkan. 1 ditambah dengan 7 sama dengan 8. Ditambah lagi dengan 1 yang atas ini sama dengan 9. Kemudian 1 ini tidak ada bilangannya di bawahnya, maka tinggal turun menjadi 1. Jadi 11.243 ditambah dengan 7.845 sama dengan 19.088. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami ya untuk penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tentang pengurangan. Dalam pengurangan juga ada 2 macam, yaitu pengurangan tanpa meminjam ya. Ini bukan menyimpan tapi meminjam. Pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Dalam pengurangan tanpa meminjam ada 2 hal yang akan kita perhatikan, yaitu yang pertama, kurangi bilangan pada nilai tempat yang sama. Kemudian yang kedua, kurangi mulai dari nilai tempat yang terkecil. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk contoh soal saja ya. Tentukan pengurangan dari 4.568 dikurang dengan 2.243. Kalau sudah ribuan seperti ini, kita harus menggunakan cara bersusun. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan pada slide berikutnya. Nah, di sini Ibu ada 2 soal dalam pengurangan tanpa meminjam. Yang pertama yaitu 4.568 dikurang dengan 2.243, dan yang kedua yaitu 1.999 dikurang 888. Baiklah, kita kerjakan soal yang pertama terlebih dahulu ya. Sekarang kita perhatikan pada langkah pertama, kita kerjakan yang kecil terlebih dahulu ya. Yang kecil yaitu 8 atau dari belakang, mudahnya dari belakang ya. 8 dikurang dengan 3 berapa? Ya, sama dengan 5. Ingat, penulisannya harus sejajar ya.
6 dikurang dengan 4 sama dengan 2. 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3. Kemudian jangan lupa titiknya ya. Kemudian 4 dikurang dengan 2 sama dengan 2. Jadi 4568 dikurang dengan 2243 sama dengan 2325. Satu lagi ya, contoh soal. 1999 dikurang 888. Yuk, siapa yang mau mengerjakan? Maju ke depan. Nah, udah ya, kita kerjakan sama-sama. Oke. 9 dikurang 8 berapa? Sama dengan 1. 9 dikurang 8 sama dengan 1. 9 dikurang 8 sama dengan 1. Titiknya turun. 1 dikurang berapa di sini, Bu? Tidak ada bilangan ya di sini. Kita anggap 0, maka 1 tinggal turun. Jadi 1999 dikurang dengan 888, hasilnya adalah 1111. Oke ya, dari dua contoh soal ini insya Allah bisa dipahami ya. Nanti bisa dicoba lagi soal-soal yang ada di buku kalian. Nah, untuk yang kedua yaitu pengurangan dengan meminjam. Nah, ini harus kita perhatikan bagaimana cara pengurangan dengan meminjam. 5.547 dikurang dengan 2.839. Sekarang kita kerjakan dari angka yang paling belakang terlebih dahulu atau yang paling kecil. Sekarang kita lihat 7 itu dikurang dengan 9 bisa atau tidak? Nih, 7 dikurang dengan 9. 7 dikurang 9 bisa atau tidak? 7 dikurang dengan 9. Tidak bisa ya. Maka kita pinjam angka 1 dari 4 ini ya. Angka 1 dari 4, 1 puluhan. Maka dia menjadi, kalau 1 puluhan menjadi 10. Ya, menjadi 10. Sehingga ditambahkan 7 jadi 17. Di sini menjadi angka 17 ya. Di atas ini angka 17. Sekarang 17 dikurang dengan 9 sama dengan berapa? Sama dengan 8. Kita tuliskan di sini. Sekarang kita lihat 4 ini tadi sudah dipinjam 10, maka tinggal 3. Di sini tinggal 3. 3 dikurang dengan 3 sama dengan 0. Sekarang 5. 5 dikurang dengan 8 bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Oke, 5 dikurang 8 tidak bisa, maka kita pinjam 1 puluhan pada angka 5 yang di depannya. Maka di sini berubah menjadi 15. 15 dikurang dengan 8 sama dengan 7. Nah, ini karena sudah dipinjam, maka angka di sini berubah lagi, bukan 5 tetapi menjadi 4. Maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Sehingga 5.547 dikurang dengan 2.839 sama dengan 2.708. Bisa dipahami ya? Mau contoh soal satu lagi? Baiklah, Ibu berikan satu soal lagi untuk pengurangan dengan cara meminjam. Ibu berikan soal sini ya. Misalkan 15.545.
dikurang dengan 12.954. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Kita kerjakan dari angka belakang ya. 5 dikurang 4 berapa? Sama dengan 1. 4 dikurang 5 bisa atau tidak? Tidak bisa, Bu. Maka kita pinjam angka di depannya 1 puluhan. Maka di sini berubah menjadi 14. 14 dikurang dengan 5 sama dengan 9. Nah, ini tinggal 4 ya. Tinggal 4. 4 dikurang dengan 9 tidak bisa, maka dia akan pinjam lagi ke angka depannya, yaitu berubah menjadi 14. 14 dikurang dengan 9 sama dengan berapa? 5. Nah, ini sudah dipinjam di depannya tadi, maka ini menjadi 4. 4 dikurang dengan 2 sama dengan 2. 1 dikurang dengan 1 sama dengan 0. Maka kalau 0, angka di depannya tidak usah kita tuliskan ya. Maka 15.545 dikurang dengan 12.954 sama dengan 2.591. Baiklah, untuk pengurangan dengan meminjam mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan mencoba latihan soal.